Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari pembelajaran akidah akhlak pelajaran 1, yaitu tentang memahami kalimat thayyibah. Anak-anak, apakah tahu apa yang disebut dengan kalimat thayyibah? Iya, betul. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik. Coba yang kalian ketahui apa aja contoh dari kalimat thayyibah itu? Iya, seperti ta'awudz, kemudian hamdalah, kemudian masya Allah, kemudian apa lagi? Tasbih, takbir, ya. Nah, itu adalah salah satu kalimat thayyibah dan masih banyak lagi, ya. Nah, di kelas 4 ini, di semester 1 pelajaran 1, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah kalimat thayyibah subhanallah. Ya, yang kedua adalah masya Allah. Yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Nah, itu di semester 1 ya. Dan kalimat tersebut sudah kita pelajari waktu kita kelas 3 dan diperdalam lagi di kelas 4 ya. Yang pertama yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Arti kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Biasanya kita mengucapkan kalimat tasbih itu dibaca setiap selesai sholat ya, saat berzikir. Kemudian kalimat subhanallah berarti maha suci Allah. Kalimat subhanallah juga merupakan kalimat zikir yang disunahkan untuk dilafalkan setiap selesai sholat. Ya, itu arti dari kalimat subhanallah. Jadi subhanallah itu artinya adalah maha suci Allah. Ingat, subhanallah artinya maha suci Allah. Ini harus hafal ya. Kemudian yang kedua, pengucapan kalimat subhanallah. Ini sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa ma fihin. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Isra ayat 44. Jadi sebetulnya yang mengucapkan kalimat subhanallah itu tidak hanya kita sebagai manusia, tetapi semua makhluk yang ada di bumi bertasbih ya. Begitu juga dengan hewan, dengan tumbuhan, hanya kita tidak memahaminya. Maksudnya kita tidak melihatnya. Tetapi hewan lain, makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan juga mereka bertasbih kepada Allah ya. Kemudian ayat di atas menjelaskan bahwa semua makhluk baik yang ada di langit maupun di bumi bertasbih kepada Allah. Kemudian tasbih artinya atau tasbih adalah sebuah pujian. Mereka memuji atas kebesaran dan kekuasaan yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan sih kita mengucapkan kalimat subhanallah itu? Yang pertama, nah di sini ada pembahasannya. Kita dapat membiasakan mengucapkan kalimat subhanallah pada saat. Nah, ini ya. Yang pertama pada saat melihat keindahan dan kekayaan alam yang diciptakan Allah. Contoh, misalnya Ali sedang jalan-jalan ke Bromo misalnya, melihat Gunung Bromo yang bagus sekali. Nah, yang harus Ali ucapkan itu bukan kalimat wow luar biasa, bukan, tetapi mengucapkan kalimat subhanallah karena itu adalah salah satu ciptaan Allah ya. Maka kita harus mengucapkan kalimat tasbih. Kemudian yang kedua, merasakan kebesaran atas kekuasaan yang dimiliki Allah. Jelas ya. Kemudian yang ketiga atau yang C, mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh. Seperti halnya tadi ya, ketika kita melihat pemandangan yang indah, maka kita mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian D, merasa heran terhadap sikap seseorang. Kemudian
menyaksikan peristiwa besar tetapi bukan bentuk kekaguman, kemudian merasakan kenikmatan yang diberikan atas kebesaran Allah, berzikir setelah sholat fardu sebanyak 33 kali, kalau misalnya tidak mampu, misalnya terlalu kebanyakan, boleh 3 kali ya, tapi lebih banyak lebih bagus gitu. Kemudian mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi laki-laki. Jadi ketika sedang berjamaah, ketika imamnya lupa akan gerakan sholat atau bacaan sholat, maka yang harus dilakukan oleh makmum laki-laki yaitu mengucapkan tasbih ya, mengucapkan subhanallah. Kemudian lupa menyampaikan amanat orang, maka yang harus diucapkan adalah subhanallah. Oke, anak-anak sampai sini paham? Jadi kalimat subhanallah itu artinya maha suci Allah. Kemudian yang kedua, B ya, masya Allah. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat suatu kejadian atau peristiwa yang indah atau menakjubkan. Biasanya ini atas campur tangan manusia ya. Ketika kita mengucapkan kalimat masya Allah, misalnya kita melihat bangunan-bangunan yang megah ya, gedung-gedung yang tinggi. Nah, maka kita mengucapkannya masya Allah ya. Biasanya ini atas campur tangan manusia. Sehubungan dengan lafal masya Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 39. Nah, anak-anak bisa membacanya di sini ya. Nah, yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah ya. Nah, apabila melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar perkiraan, kita dianjurkan untuk mengucapkan masya Allah yang berarti atas kehendak Allah. Nah, kita sudah mempelajari 2 kalimat thayyibah. Tadi yang pertama adalah subhanallah yang artinya maha suci Allah. Yang kedua, masya Allah yang artinya atas kehendak Allah. Ini harus hafal ya. Kemudian yang ketiga atau C, kalimat thayyibah takbir atau Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah artinya Allah Maha Besar. Ucapan Allahu Akbar juga disebut juga dengan kalimat takbir ya. Nah, kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengagungan kepada Allah, bentuk penghambaan diri dan perasaan tunduk kepada Allah. Ya. Kita sering mendengarkan contoh peperangan antara Israel dan Palestina yang tidak ada hentinya. Ketika teman kita di Palestina sedang menghadapi kekerasan yang diberikan oleh orang Israel, orang-orang Palestina itu selalu mengucapkan takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu ya. Karena kalimat tersebut adalah ungkapan pengagungan Allah ya, bentuk penghambaan diri dan perasaan tunduk kepada Allah begitu. Pengucapan kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar biasanya diucapkan pada saat pidato atau khutbah Jumat. Setiap menyebut keagungannya, melaksanakan sholat, berzikir, dan hendak mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian kalimat Allahu Akbar juga sering diteriakan oleh orang-orang yang sedang berjuang. Nah, kayak tadi ya, orang-orang Palestina sedang berjuang mempertahankan agama Allah ya, yaitu dengan mengucapkan kalimat takbir ya, dan menegakkan agama Allah, misalnya para sahabat dan tabi'in yang dahulu berperang melawan kaum kafir Quraisy begitu. Jadi Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. D. Membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, bagaimana cara kita agar terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah? Jadi yang pertama, hikmah mengucapkan subhanallah. Yang pertama yaitu mendapat pahala dan ridho dari Allah ya, ketika kita sedang bermain, sedang berjalan, sedang
melakukan aktivitas dalam hati sebut nama Allah, subhanallah, Allahu akbar ya, masya Allah, sebutkan sebanyak mungkin ya, karena mengucapkannya aja kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah ya. Kemudian yang kedua, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. C. Semakin dicintai Allah karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintainya. Dan anak-anak bisa dibaca nomor D dan E ya. Oke, kemudian yang kedua, hikmah mengucapkan Allahu Akbar. Salah satunya yaitu merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Kemudian, selalu ingat kepada Allah, optimis dengan pertolongan Allah, dan tidak mudah putus asa. Ingat, perbuatan putus asa itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ingat kita harus membiasakan diri mengucapkan 3 kalimat thayyibah ini ya. Yang pertama subhanallah, yang kedua masya Allah, yang ketiga Allahu Akbar. Subhanallah artinya maha suci Allah, masya Allah artinya atas kehendak Allah, Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Paham tum anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami, mudah dipahami, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa langsung tanyakan sama Ibu ya. Dan tetap semangat belajarnya walaupun belajar di rumah. Ingat, kita belajar di rumah juga itu adalah pahala yang luar biasa ya. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman ya.